Babak 30, 10 juta yuan. Tidak masalah. Qin Yifan sebenarnya ingin menyelesaikan kesepakatan ini lebih dari Guning. Dia ingin memiliki King Screen sendiri. Tetapi Nona Gu, bolehkah saya menanyakan sumber zamrud ini? Qin Yifan perlu mengetahui apakah zamrud ini berasal dari sumber yang sah, sehingga dia tidak akan mendapat masalah karenanya. Guning mengerti, jadi dia tidak merasa siku. Tolong jangan khawatir, ini berasal dari sumber hukum yang mutlak, kata Guning. Mendengar ini, Qin Yifan merasa lega, dari ukuran dan berat zamrud ini. Harga pasarnya akan lebih dari 10 juta yuan. Saya akan membayar 10 juta yuan untuk itu. Apa yang akan Anda katakan, Nona Gu? Meskipun Guning tahu harga King's Green, dia kagum dengan tawaran Qin Yifan. Guning bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi di pasar, tapi dia puas dengan tawaran Qin Yifan. Jika dia membawa ke toko perhiasan lain, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesepakatan sebesar itu. 10 juta yuan berada di luar dugaannya. Guning tentu saja puas. Kemudian mereka perlu menandatangani perjanjian dan mentransfer uangnya. Setelah perjanjian ditandatangani, kedua belah pihak tidak bisa menyesal. Guning telah menandatangani perjanjian dan mendapatkan uangnya, lalu hendak pergi. Qin Yifan berhenti saat keluar, Nona Gu, ini kartu nama saya. Jika Anda memiliki zamrud lain dengan kualitas bagus, silakan hubungi saya. Qin Yifan tiba-tiba merasa bahwa gadis ini bukan remaja biasa. Selain itu, sikap baik Guning membuatnya terkesan. Tentu saja, Guning menerima kartu namanya dengan sukarela. Dia tidak perlu memberitahukan nomor teleponnya, karena itu ada dalam kontrak. Qin Yifan tidak mengembalikannya sampai Guning menghilang. Dia hampir tidak bisa mengalihkan pandangan dari King's Green di tangannya. Jangan beritahu ketua tentang hal ini. Saya ingin mengejutkannya, kata Qin Yifan kepada stafnya. Ulang tahun ayahnya yang ke-60 sudah dekat. Dia ingin mengukir sebuah benda kecil dari King's Green ini, dan memberikannya kepada ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Ayah Qin Yifan menjalankan bisnis batu giok. Dia telah melihat banyak jenis batu giok. Namun, Raja Hijau terlalu langka bahkan ayah Qin Yifan pun tidak memilikinya. Meskipun Guning berpura-pura tenang, dia memang merasa gugup. 2 juta. Sejujurnya, dia tidak pernah memiliki uang sebanyak itu dalam hidupnya karena kendali keluarga Tang. Guning gugup, bersemangat, dan tidak percaya itu benar. Dia telah memeriksa pesan itu beberapa kali, lalu menerima kenyataan itu. Guning menghapus pesan itu setelahnya kalau ada orang lain yang mengetahuinya. Meskipun 2 juta adalah jumlah yang banyak bagi Guning, itu tidak cukup untuk sebuah startup. Dia memutuskan untuk menggunakan 2 juta itu sebagai dana perjudian batu. Guning telah mencari di internet. Pasar judi batu di kota G paling dekat dengan kota F, butuh waktu 1 jam penerbangan untuk sampai ke sana. Guning membuat keputusan bahwa dia akan pergi ke kota G akhir pekan ini. Tanpa ragu, Guning ingin memulai bisnisnya dari industri perhiasan. Dia memiliki mata giok, dan dapat memperoleh uang tanpa mengambil risiko apapun. Industri perhiasan hanyalah permulaan. Industri lain akan terlibat di masa depan. Keluarga Tang terlibat dalam industri real estate dan hiburan. Guning bertekad untuk mengambil bagian dalam kedua industri tersebut. Dia akan memenangkan keluarga Tang. Guning juga tahu dia harus melakukannya perlahan. Tidak mudah untuk melakukan bisnis yang sukses. Dia membutuhkan uang dan sumber daya. Misalnya, jika dia berencana membangun perusahaan perhiasan, dia harus mempersiapkan banyak hal. Pertama adalah sumbernya, lalu tokonya. Setelah itu, dia perlu mendaftarkan perusahaan. Jika dia tidak mengenal seseorang yang bertanggung jawab, dia tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Pekerja, seperti desainer, manajer, seniman dan ukiran, juga dibutuhkan. Dia masih pelajar sekarang. Tidak praktis baginya untuk mengelola perusahaan sendirian. Memikirkan semua ini, Guning merasa terbebani, tapi dia menikmatinya. Terlebih lagi, setelah dia pulang dari kota G dengan membawa sejumlah besar uang, dia akan memberitahu Gumen sesuatu tentang apa yang telah terjadi. Dan dia akan membelikan Gumen dan keluarga Gu Qing sebuah rumah secara terpisah. Dia juga ingin Gumen berhenti dari pekerjaannya, yang melelahkan dan hanya mendapat sedikit penghasilan. Jika Gumen bersedia menjadi ibu rumah tangga, Guning baik-baik saja dengan itu. Jika ibu ingin mengembangkan minatnya sendiri, Guning akan mendukung ibunya juga.
Gumen bisa membuka toko kecil, dan mempekerjakan seseorang untuk menjaganya. Dia bisa mengunjungi toko dan bekerja sebentar jika dia mau. Yang diinginkan Guning hanyalah membiarkan ibunya menjalani kehidupan yang santai. Sedangkan untuk keluarga Guking, Guning tidak akan mendukung mereka seperti dia mendukung Gumen. Dia hanya akan mendukung mereka secara finansial jika mereka mengancam. Jika mereka ingin membuka toko atau startup, Guning siap membantu mereka tanpa ketidakseimbangan. Hari masih pagi, Guning pergi ke toko buku. Dia membeli beberapa buku tentang batu giok dan batu, lalu dia menaruh buku-buku itu ke ruang mata telepati di kamar mandi. Setelah itu, dia meninggalkan gedung komersial, dan langsung menuju sekolahnya dengan taksi. Ketika Guning kembali ke sekolah, saat itu pukul 14.20, dan 10 menit dari kelas. Guning tepat waktu. Namun, Guning bertemu dengan Qin Sheng dan Gu Xiaoxiao saat dia naik ke atas. Saat Gu Xiaoxiao melihat Guning, dia memegang lengan Qin Sheng dan menatap Guning dengan provokatif. Guning menjawab, "Apakah Gu Xiaoxiao benar-benar yakin dia masih menyukai Qin Sheng?" Mungkin di mata Gu Xiaoxiao, Guning sangat menyukai Qin Sheng di masa lalu, dan tidak mungkin dia bisa melupakannya dalam waktu singkat. Meskipun Qin Sheng telah menghancurkan hatinya, butuh waktu untuk memulihkan rasa sakitnya. Sayangnya, Guning berbeda sekarang. Qin Sheng hanyalah orang asing baginya. Oleh karena itu, Guning mengabaikan mereka, langsung menuju ke atas. Namun Gu Xiaoxiao marah karena dia tidak melihat Guning kesal. Tapi dia masih yakin Guning berpura-pura tenang. Sebaliknya, Qin Sheng sangat kesal.